Nur ini Pak Bu, kebanyakan ulama mengatakan muhaddas. Alasannya harus tahu kenapa jadi muhaddas. Nur ini dikatakan muhaddas karena zohir. Karena sesuatu yang zohir itu tetap hukumnya muhaddas. Kalau perkara muhaddas berarti makhluk. Yang kedua, kenapa nur dihukumkan muhaddas? Apabila Pak Bu, nur ini jadi alam semesta, sedangkan alam hukumnya muhaddas. Dua, nur juga boleh dihukumkan qadim. Ini jangan berantem lagi. Keyakinan masing-masing aja. Alasannya, nur dihukumkan qadim karena terbit daripada diri Tuhan sendiri. Tuhan qadim, maka apa yang berasal dari Tuhan hukumnya qadim. Nur bersumber dari Tuhan. Apa saja yang datang dari Tuhan karena Tuhan itu qadim, maka nurnya juga qadim. Alasannya aja, jadi jangan tadi ribut. Dia memadahkan jahuru dan muhaddas kan qadim. Itu kalau menghukumkan nur ini karena zohir. Nur zohir, tiap yang zohir berarti muhaddas, tiap muhaddas berarti makhluk. Nah yang kedua, ulun ulang sebelum ulun teruskan lebih jauh. Nur ini muhaddas karena jadi alam semesta. Hudusul alam bi asrihi. Hudusul alam bi asri. Yang namanya alam tuh hudus. Hudus tuh baharu tuh panah. Berarti muhaddas. Namun juga nur bisa dihukumkan qadim karena berasal dari Tuhan yang qadim, karena bersumber dari diri Tuhan sendiri. Tuhan kita tahu bahwa dia adalah qadim, maka apa yang datang dari Tuhan maka hukumnya juga qadim. Namun jangan bertahan qadimnya. Qadimnya qadim hukmi, bukan zati. Nah, makanya bila nyampein gorengan nih lepas nih nggak bisa. Makanya selamat. Malam ini aja kita. Qadimnya qadim hukmi, bukan zati. Artinya apa? Tuhan menghukumakan qadim. Tuhan menghukumakan qadim. Contoh. Pian diisi anak angkat. Anak angkat. Mun orang bertakun nak siapa? Anak kita lah. Cuman dihukum makan anak. Kada anak nang hasil lahir dari rahim bini seorang. Ngerti lah? Bukan nang hasil perkawinan kita biar mangkat anak. Nah berarti ini sama dihukumkan anak. Ngerti lah? Dihukumkan anak. Hanya saja tidak lahir dari rahim bini seorang. Nah nur dihukumkan qadim hukmi. Tuhan nang mahukumakan qadimnya qadim hukmi, mahukumakan qadim bukan zati. Kenapa? Karena nur kada ada isi diri. Zat itu nur itu kan isi diri. Kenapa? Karena nur itu diri Tuhan sendiri, maka dihukumakan ya qadim. Jadi kalau ada nang betahun qadimnya qadim hukmi, dihukumkan saja qadim. Kenapa? Bukan qadim zati, karena nur tidak memiliki diri, karena terbit dari diri Tuhan sendiri. Nur itu rahasia Tuhan juga. Nah, jangan ribut. Baguru lawan siapakah nang ada madahkan muhaddas? Bujur aja, cuman ulun minta alasan. Sekarang kalau nur itu diri rahasia Tuhan sendiri. Ada nur. Hukumnya kada ada jua. Dihukum makan aja ada. Contoh. Kapas toh. Jadi benang. Ada kada benang?
sebab yang dinamakan benang dan rupa benang itu kapas. Ngerti kada? Tamsilakan aja ke alam lawan diri pian. Baca caramin dulu, ada kakak? Nggih. Bu, ada kakak? Hah? Nang nyaman nih boy pian kadada. Nya ada percaya ulun kacakaran. Nang kadada tadi. Kemudian benang jadi kain. Kain ini ada. Amun benang aja ada, kenapa kain tak ada? Dihukum makan aja ada. Nah kain jadi apa? Terserah yang bawa jadi baju. Baju ini ada kada? Kada ada jua. Ini yang Pak Ibu tamsil. Misal contoh. Nang dikatakan tadi, al-kaunu kulluhu zulmatun. Seluruh alam ini sebenarnya gelap. Gelap artinya tidak nampak. Gelap artinya tidak ada. Dia jadi ada itu karena nur. Sedangkan nur itu pula Pak Bu, sebenarnya rahasia diri Tuhan sendiri. Jadi siapa nang berdiri sendiri? Ini nang dipadahkan qiyamu ta'ala binafsi. Maka kita ini berapa tahun buta? Gelap. Oleh karena itu ujar Nabi, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai sangka hamba. Sangka kita ini ada, padahal kada. Nah oleh karena itu jamaah yang dimuliakannya Allah, inilah pentingnya bagi kita di dalam keberadaan kehidupan ini menyadari akan keberadaannya itu. Tadi ulun baru menyatakan apa? La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Dengar. Ini jangan salah paham Muhammad. Kenapa kaku Muhammad? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Justru illallahnya tuh nyata pada Muhammad wujudullah. Muhammad itu adalah wujud Allah. Muhammad nang bagaimana nih? Begini. Karena asal mula kejadian kan dari nur. Nur itu jadi ruh kita, dan nur itu pula jadi jasad kita. Nur itu jadi ruh kita bernama Ahmad. Nur itu juga jadi jasad kita bernama Muhammad. Berarti zahir batin kita Ahmad dan Muhammad. Kalau zahir batin kita bernama Ahmad dan Muhammad, maka wajar kita ini bernama dan disebut Muhammad. Salaman wujud Muhammad. Nah wujud Muhammad ini tidak lain wujud Allah. Nampian kata la ilaha illallah. Bukan kita mengaku Muhammad, bukan kita jadi Muhammad, atau bahkan mengaku Nabi Muhammad. Muhammad yang dimaksud ini adalah nurnya yang sudah jadi roh kita bernama Ahmad, nurnya yang sudah jadi batang tubuh kita yang bernama Muhammad. Berarti zahir batin kita Ahmad Muhammad. Maka wajar kita bangaran Muhammad. Ingat, jangan kena macam-macam. Nah, oleh karena itu Muhammad wujudnya Allah. Kenapa Muhammad wujudnya Allah? Karena nur itu rahasia Tuhan. Nur itu rahasia Tuhan yang bernama Allah. Sekarang nurnya sudah jadi zahir batin kita. Pengaruh. Jangan gelap lagi. Ada kapian? Ada kamu bakar? Ngaran pian siapa? Ngaran beliau. Ngaran pian. Miss. Nah bapak miss rasa kadeda. Kadeda lah. Nah sangka kita jada. Padahal Muhammad supaya jangan nih kita ini menyambut Muhammad. Ini banyak mana dekat.
lalu disuruh bertasmiyah supaya nyaman menciri supaya nyaman aja. Nah, misransa, bapak misransa ya Allah. Padahal hakikatnya juga Muhammad. Nah Muhammad nang ini nang pae nang dipadahakan keberadaannya dalam Quran apa? Lam yalid walam yulad. Nur itu kada beranak dan kada diperanakan. Itu nang dimaksud nang lam yalid walam yulad itu ya nur, tidak beranak, tidak diperanakan. Maksudnya tidak beranak. Alam ini wujud nur. Tidak diperanakan, nur itu rahasia Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya. Maksudnya apa yang tidak serupa? Alam memang bukan nur. Dudukan di sini ada yang serupanya. Hidung aja kan macam-macam. Hidung aja macam-macam. Ayo. Ada yang serupanya. Walam yakul lahu kufuwan. Sekung-ikung dengan samanya. Yuk, nampak benar penurut. Tuhan nak mengadakan lalu melihat sifat yang ada tadi. Yang jelas, Pak Bu, Muhammad itu dia tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ini Muhammad yang sifatnya hakiki, bukan Muhammad yang sifatnya jasmani. Inya kada ada jenis kelamin. Muhammad tuh lakian kebinian kah? Nah sifat rohani nih. Nah hakiki. Yang sifatnya hakiki rupa rohani tuh kada ada jenis kelamin laki-laki bebinian. Jadi lelakian kebinian semuanya Muhammad seluruh alam. Kalau yang sifatnya jasmani, yang berbatang tubuh, nah ini nang Muhammad berarti lelakian. Mun ada Muhammad nih lah bebinian ini 3 ekor kambing. Tikung kada bertahan ini 3 ekor kambing buntungnya. Kenapa bebinian Muhammad juga? Secara hakiki rupa rohani Muhammad tidak laki-laki juga tidak perempuan. Sudah. Nah ini wiridnya. La ilaha illallah Muhammad wujud. Dasar wujudnya Allah. Kenapa kita tak bimbing? Kenapa jadi gelap? Gelapnya kita ini berapa tahun sudah? Nah tuh zolim aja lawan diri tak. Hanya raja ada kami ingat ya Tuhan. Siapa itu? Nah, jadi nang bertawasul ini Nabi ada bertawasul lawan nur. Kalau dipadahakan bertawasul lawan Nabi kita Nabi Muhammad, anak Sayyidina Abdullah, berapa masanya? Nah kita bertawasul dengan Nabi kita karena beliau nang menyampaikan wasilah sini nang tahu. Pian bertawasul ulun karena ulun tahu. Umpamalah bukan ulun babi harga tahu. Ulun bertawasul guru ulun karena guru ulun nang tahu. Kada apa-apa. Namun yang dimaksud di sini bertawasul dengan yang ada nur yang ada pada diri ulun. Nampian bertawasul ulun. Ulun bertawasul lawan guru ulun di atas nur yang ada di diri sidin. Nah, pian bertawasul dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad, anak Sayyidina Abdullah pun juga bertawasul dengan nur yang beliau kandung. Jelas kah? Hati-hati nalah. Nekena rame di bulan Zulhijjah kalau orang baca manakib seseman bertawasul lawan seseman. Mampir nanam ngali beranak ya seman. Coba bila pian tertahan di nama seseman sirik. Nampian sambat seman neng ini itu wujud Muhammad juga. Artinya apa? Berarti pian bertawasul nur nah ada pada diri seman. Kalau kita bertawasul dengan nur yang ada pada diri seseman atau wali-wali yang lain atau guru-guru yang lain sama bertawasul lawan Tuhan karena nur itu rahasia Tuhan, bahkan nur nama Tuhan. Bukan dalam Asmaul Husna bujur kan? Nur itu nama
Nah, amun pian tatahan di seseman walaupun yakin wali sengek. Nah, mangkada bujur nang ini tuan-tuan guru melajari batawasul. Napa orang batawasul disalahkan? Bukan disalahkan. Tawasul boleh sesuai Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah jalan, tapi harus benar nah supaya sampai lawan Tuhan. Sebut seseman karena seseman juga wujud Muhammad. Maksudnya apa? Nur yang dikandung oleh seseman. Sedangkan nur itu asal lawan Tuhan, atau nur itu juga nama Tuhan. Sampai ke lawan Tuhan. Kita minta lawan Tuhan juga cuma rupa johirnya seman. Bila pian hanya mengetahui seseman hukumnya, nah lagi situ. Ada bawa kancangan. Ya seman kada sing duitan. Baik mangyom nang sama di rumah diutanginya. Paham kan sudah? Ayo silahkan panggil wali. Apa guru sekumpul? Silahkan, cuma pandangan kita. Al-alimul alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani apa guru sekumpul itu juga Muhammad. Karena beliau juga Muhammad, berarti kita bertawasul dengan nur yang ada pada diri Sidin. Dan nur itu majahannya Sidin. Kalau biar bertawasul lawan nur, berarti nur itu sendiri asal lawan Tuhan. Bahkan nur itu nama Tuhan sampai lawan Tuhan. Jelaskan? Boleh. Asal ujur. Nah, ayo. Karena bulan Zulhijjah, orang baca manakib gitu. Kita madakan juga nak, ya kalau umpama madakan juga. Bilanya umpamanya seseman adakan manakib seseman. Oh, baca syairnya juga. Harus benar. Muhammad wujudullah. Nah, ada lagi kita dulu. Terang sudah. Ada lagi. Nah, ini nanti padakan lah. Apa namanya oleh Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang kan sudah emang ada terang belum kok seorang aja yang ada maka sudah dipadahkan Allah bersifat wujud artinya ada jadi sifat wujud itu sifat siapa? Sifat Allah. Sifat wujud itu sifat wajib bagi kenapa dirabuti pulang Allah Rabbi tak boleh mengaji biar ini apa batauhid kada kaya batauhid mengaji tauhid tapi kada nang kaya orang batauhid ujur pian mengaji tauhid tapi kada batauhid orang mah batauhid ujur sifat wujud itu sifat wajib bagi Allah lain sifat sorak napa merabuti tuha jadi maling maaf pak La ilaha illallah nurun hakullah. Nah bila pandangan kita nur asal pian memandang nur pian pandang ulun tapi memandangnya jangan sebatas diri ulun pandang nur nang sifatnya laisa nang kada kawa diumpamakan nur itu rupa rohani nang ngaran ruh itu kayak apa? Berbentuk lah kada ruh itu ada berbentuk, ruh itu ada berupa, berwarna ada juga. Nah, pandang nurnya aja. Nurun hakullah. Barang siapa dia memandang nur, maka tak pandang Tuhan. Ayo, maaflah. Ya pandang. Maka itu tadi dikatakan Sidin, bahkan ini sebenarnya perkataan sahabat ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Ini kata Sayyidina Abu Bakar. Tidaklah kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihat sesuatu ya Allah, termasuk kita. Tidaklah aku melihat sesuatu melainkan kulihat sebelumnya Allah. Boleh? Ujar kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha
ba'dahu, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan kulihat sesudahnya Allah. Menyakada sebelumnya sesudahnya barang. Nah, apalagi ujar Sayyidina Utsman ibn Affan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan kulihat sertanya itu Allah, sertanya Allah. Kenapa? Karena keadaan lain kejadian alam daripada nur itu sendiri. Nurun haqqullah. Ujar Sayyidina Ali apa? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah bi, tidaklah aku melihat sesuatu melainkan kulihat padanya Allah. Ada nama itu. Yuk, biar kayak apa? Mbak memandang bini-bini ay, mandang anak-anak ay. Nah, bahaya ini. Berarti selama ini kita ini zolim. Jadi nangaron jolim neng ini pakai umuran. Kayak apa menobatin? Taubatnya di mana? Ayo, bujurakan pandangan. Mun masih memandang pian, maaflah. Pian dulu, jangan dulu takbir, hatan sembahyang. Nih sok hari Jumat. Sok hari Jumat. Takbiratul ihram itu syaratnya baik orang syarat takbiratul ihram melihat Tuhan dulu. Melihat Tuhan dulu. Hanya takbir ada pian ya Allah. Mengaung takbir Allah. Kemana-mana ini. Hanya bar aja. Rupanya waktu itu belalah dulu. Bagi jalanan dulu kemana. Hanya bar. Syarat orang mengucap takbir itu harus melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, melihat Tuhan yang sebenarnya, tetapi kita melihat Tuhan melalui zatnya, yakni nurnya. Namun Tuhan jangan katakan berzat. Yang berzat itu nurnya, paham kada? Ulang-ulang. Ningali sekali aja lu pada akan hilang kena. Jangankan nang anom nang tuha ge mau. Bujur, jangankan di nang anom nang tuha ge babiraga pina unggun itu antara dua aja bila kada mangantuk kada paham. Cuma koler bener ya, sumpan. Sumpan bener ya. Ayo. Perhatikan baik-baik, Pak Bu. Waktu kita tuh takbir tuh harus dulu melihat Tuhan, melihat Tuhan. Nah Tuhan yang sebenarnya ini Pak Bu tidak bisa dilihat, bahkan tidak bisa dikenal. Tuhan yang sebenarnya hanya diri Tuhan yang tahu Tuhan. Kita melihat Tuhan melalui zatnya, yakni nurnya. Namun jangan katakan Tuhan itu berzat. Tuhan tidak berzat, Tuhan tidak bersifat, Tuhan tidak berasma, Tuhan tidak berakal. Yang berzat, bersifat, berasma, berakal itu nurnya. Supaya jangan sampai Tuhan diserupakan. Namun bebulik pulang, mengatakan kada tadi bebulik pulang. Namun nur itu juga asal awal tuh. Ulun kada lagi mulang. Ada 2 juta tambahannya. Ini bujurnya. Orang ini sampak nih sampak. Jangan kena berat Tuhan berzat, ada. Tapi jadi kita melihat Tuhan itu melalui zatnya, namun Tuhan tidak berzat. Yang berzat nurnya. Paham? Melalui nurnya. Bila melihat nur, melihat Tuhan. Kenapa? Karena nur itu asal dengan diri Tuhan sendiri. Karena nur itu terbit dari diri Tuhan. Jadi nang tahu Tuhan itu Tuhan aja. Kita melalui nurnya aja. Nah, sedangkan zatnya tadi sudah jadi alam diri dan alam semesta. Lalu dipadahkan kita dan alam ini sifat. Berarti kita ini zat dan sifat. Karena kita zat dan sifat, makanya
makanya kita dipadakan Allah Ta'ala. Maaflah, hati-hati nenek. Berarti kita Allah Ta'ala lah. Jangan takut kakak. Allah itu zatnya, yakni batin Muhammad. Ta'ala itu sifatnya, yakni zohir Muhammad. Zahir batin Muhammad, ya ruh dan jasad kita. Maka kitalah yang dikatakan Allah Ta'ala. Bukan kita mengaku Allah Ta'ala, bukan kita sejajaran Allah Ta'ala, bukan kita mengaku Allah Ta'ala, tapi ini tidak lain kezahirannya Allah Ta'ala. Zat dan sifat kita. Melihat nurun hakullah. Nur itu adalah haknya Allah. Artinya nur itu kada lain kenyataan Tuhan. Melihat kan sudah? Nah kada jolim lagi, kada gelap lagi. Makanya gue supaya lelaki ini kada gelap lagi, bukakan. Enggak ada dibuakan yang gelap tak. Ini antara dua aja bang, lelaki ini terlalu buka bisa raung. Kenapa jadi raung buru? Mbak, kayak apa? Mohon 2-3 bulan sabar. Maksud ulun tadi itu nanang di jalanan tadi itu tadi ditabas sih. Kalau ngalih ulun lewat asa sempit jalan. Ini pahaman biar tuh mana sahabat. Maksud ulun kayak itu juga. Nah jangan lagi salah. Bila pian takbir itu kada meniat Tuhan batal. Batal takbiratul ihram rukun. Nah kena pian hendak ruku, lihat dulu. Hanya ruku, ngata takbir kada. Allahu Akbar. Sebelum iktidal, tilik dulu. Sami Allahu liman hamidah. Wujudnya wujud nur, kelakuannya kelakuan nur. Jelas kan? Mun pian kada balik, napa aneh ini? Tuh nang tarawih di bulan sebulanan apa kisahnya? Jadi nampak kesian. Nah makanya orang yang banyak dosa, orang yang zolim, kadang merasakan nikmat beribadah, kadang merasakan. Menurang Pak gue melihat nur rumah 2 rakaat aja sembahyang subuh, jangan lebih. Rumah nikmatnya sembahyang 2 rakaat aja. Ada kita semalaman suntuk, bilang jungkang ruatnya aja, lapahnya iya, kurang 2 rakaat sholat sunat aja nikmat. Ayo, mohon masih pian, kasihan aja pengen. Nah ini hari Jumat batal. Nah sama si kita batal siatnya. Berarti seampungan apa nih? Ada mau mengaji, ada mau mengaji. Ibadah itu sudah seperangkat fikihnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, pian batahan di fikih aja. Fikih nang itu pakai membujurakan bacaan lawan membujurakan gerak. Itu fikih. Nah, tauhidnya membenarkan etika, keyakinan. Tasawufnya mengenali. Nah ampun gawian. Ampun gawian nih nah, lawan gawiannya. Itu tasawuf. Ampun sebuting pikir aja. Maaf. Nah bila baju nangga ini pemisaran nih, busana muslim lah, busana muslim. Nah ada kopiah, ada baju koko tuh lah, ada tapi. Coba nangga ini japian, kopiah haji, baju koko, busana orang handap. Itu busana muslim lah. Paling gak ada badan orang gila. Ada busana muslim karena lengkap kalau dari sarung tapi fikih, bajunya tauhid, nah nang di kepala tasawuf, lengkap semua ibadah. Nang apa aja, pian puasanya kak, bajakatnya kak, haji umrah, seluruh ibadah nang 3 nang ini nih ada. Fikihnya, tauhidnya, tasawuf itu selalu ada seperangkat. Makanya biar dahulu kan waktu menerima akad nikah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sebuting gak ada, maaf lah. Nah hati-hati nang kawin, nang jujuran,
seperangkat alat sholat tolong dibahayakan biar babiraga supaya sifatnya islami. Munnya kurang sebuting aja dibatal, kurang tasbih seperangkat alat sholat lah kada lengkap itu bayari lagi tautang pian tautang bujur tautang amun hendak aman duit aja pian babiraga supaya islami. Kalau misalnya nih seperangkat alat sholat dibayar tunai supaya orang mendengar, oh untungnya ujar dapat menantu na'alif ujar kalinya tasbih ada itu berarti berhutang. Nah siapa-siapa semalam nang ada tasbihnya bayarin. Bila pian anak seperangkat alat sholat ngarangnya kan seperangkat itu mukana bener kan apalagi sajadah tasbih Quran. Nah ayo ngene nang dibawa mukana aja lawan Quran mana lagi pas lapan tasbihnya mun hendak aman duit aja napa ku terima nikahnya pulan binti pulan dengan maharnya sekian tunai sudah aman. Cuma mana aman lagi saksi diganyaki ini nama menentukan siapa sah ada sah saksi coba bari saksi itu 100 orang mbah balu lagi mau sah sudah ya nama menentukan ini saksi lain pengulu aja bapak lawan saksi saksi nah ya aja makanya banyakin saksi itu ditapal dulu rokok sidin apa pinan duit rokok sidin. Nah kembali jelaskan. Jadi nak pian ulun nih melihat pian ulun membujurakan juga pian melihat ulun jangan salah bila tak pandang lawan ulun pak jolim jabatan nenek berarti kan sampai jelaskan jangan lagi nah ini kena bila pian ziarah kubur maaf lah makanya pembakalnya udah bijak kan ulun sudah ada bijak kan enggak kalau pindah kelabiannya rugi ulun pian nih ziarah kubur menang pian lihat mama abah pian kada menolong kada menghilangkan siksa gitu kada mangkat kada mau bebasakan orang pandang nang datang nur nang didatangi bujur aja secara zahir ini abah mama tapi jangan lagi pandangan mata tuh abah mama batin kita memandangi bukan dengan dua mata tapi dengan batinnya maka yang kita pandang ini nang datang nur nang didatangi nur ini Rasulullah artinya utusan Allah nang didatangi juga Rasulullah. Kenapa? Karena sama-sama wujud Muhammad Rasul. Sedangkan nurnya rahasia Tuhan. Aku ya Tuhan nang datang lawan diriku. Maka kau membebasakan walau sidin nih hancur. Babulik pulang. Mau dalil? Oke. Dalilnya apa? Dalam Quran. Allah mayyuhil 'izama wa hiya ramim. Tulang-tulang yang berserakan hidup pulang sempurna. Kenapa? Law nasabat qadrahu ayatuhu 'izaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami. Baca Burda Imam Busairi madakan ketika disebutkan nama Nabi kita Ahmad Muhammad atau pandang saja Ahmad Muhammad maka akan menghidupkan tulang-tulang yang hancur sempurna laginya. Nah selamat kita. Maka itu tadi ada wirid kita ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsani kalau kodik ini pakai kasihan kuitan datang didatangi yang hanya sini di Bapandir melihat kita mendengar ada usaha kita ada jawabannya alamat akan aku unjir boleh kasih tahu jago kita apa aja mau ke sini yang hanya
namanya bahasanya toh secara johir bagus kalau lah nah ya untungnya anak siapa nih itu mendatangi kuitannya bujur aja dilihat mata tapi sayang belum lagi membebasakan menyelamatkan sibir nah pandangannya bujurakan jolim terus lawan kuitan ada nama angkat kuitan nah hari raya tadi kisahnya ziarah kubur apa tadi alhamdulillah aku guru aja lawan guru aku tampar nih lu ziarah 2 kali ruaya mak gila 2 kali ruaya nah awal Ramadan yang hendak hari raya ujian ya kok hebat tadi kisahnya kayak tupang nah apa kayak tupang kisahnya pandangan pian harus benar ini kitabnya ada al-kaunu kulluhu zulmatun alam ini gelap biarnya alam gelap arti gelap tidak nampak kenapa nyata nenek lain pian lain ulun lain alam arti gelap tidak nyata kenapa nenek nyata lain kita arti gelap tidak ada percayalah pajak mantep ya pajak nah adalah nabi lihat kayak itu bang zulumatun yang ada ini karena nurnya tapi jangan bertahan di nur itu wasilahnya saja aku juga aja Tuhan karena aku yang berdiri sendirinya nurun hakullah dasar bujur ini haknya Allah nangaran haknya Allah itu apa lain tapi kada lain dipadahkan lain karena ini manusia namun tiada lain ini rahasia Tuhan sekali lagi ini lain Tuhan karena ini manusia tapi kada lain karena ini rahasia manusia lain Tuhan namun tiada lain rahasia sehingga manusia itu rahasia siapa? Rahasia tuh lain tapi kada lain amun pian dasar lain selain inggih nah nurun haqqullah nah, makanya Nabi pernah mengatakan apa man ro'ani siapa nang bujur-bujur melihat aku maksudnya jangan melihat aku nih ya Nabi Muhammad anak Abdullah jangan man ro'ani siapa nang benar-benar melihat aku pakot ro'ani haqqo sungguh dia melihat Tuhan apa ya ulun wani juga mengatakan itu siapa yang bujur-bujur melihat Tuhan jangan dipadakan oleh Tuhan bungolan ngerti tidak nang bujur-bujur jangan sosok nih aja nang berbulu-bakulit jangan enggak itu nah Nabi juga mengatakan man ro'ani faqat ro'al haq sahabat tadi mengatakan ya nyamannya nah mudah-mudahan kita sampai ke itu tuh ya Pak pian ada sesuatu nah ini kawan ini sebutinnya lagi ada kabar nang kada bagus kejadian keluarga di Banua kita kan mendatangi pandangnya dari sini mudahnya selamat jadi ulun bertakut rumah pian di mana pun nang sana kawalah pian kaulah melihat di rumah pian mulai duduk sini kawalah nah, paham tak pian nih kaulah pian melihat di rumah pian mulai sini duduk sini tahu ada ulun paham akan ya sudah pian rumah di mana banyak kaulah mulai sini nang lihat rumah pian kawalah berapa dinding kau aja pian melihat berapa rumah orang berapa pohon berapa tanah kau akan melihat kada ada nama dinding penglihatan kita itulah penglihatan Tuhan yang ada terbang kenapa kada kau kalau ada sesuatu Pak Bu di Banua mana keluarga seorang kejadian kita kau menolong pandang doakan mudah-mudahan aman paham ya kada terdinding pandangan kita ulun mulai ke rumah ulun Jawa nah berapa jarak berapa dinding berapa halangan amun nang kada kawar aja kenapa ada kawar biar memandangi na tawing jelas saya kada kawar tawing dipandang jangankan sebelah rumah jadi kada kawar jelas kah
Jelas kah? Nah, kayak itu juga pandangan nang hak. Aman kita. Nah, doakan guru ya Allah. Doakan apa guru? Nang kayak biasa juga. Nah, sebutin lagi. Hanya Muhammad. Tadi Nabi Adam diterima doanya karena beliau mengaku zolim karena berkat Muhammad. Hanya Muhammad yang diampuni dosa. Maaflah. Ayat Quran bujur, siapa yang memohon ampun diampuni. Benar. Wa may ya'mal su'an aw yuzlim zalim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang terlanjur maksiat, terlanjur berbuat zalim, kemudian dia minta ampun, Tuhan ampuni. Sekarang kita kembali lagi sejarah. Itu Nabi Adam minta ampun. Kenapa lama baru diampuni? Adam lupa dirinya siapa. Selama kita bertubuh Muhammad, selama kita menyatakan hakikat Muhammad, maka belum dia minta ampun istighfarnya itu cuman pengukuhan. Ngertilah pengukuhan? Pemantapan. Nah, jakanya Pak Haji nih datang lawan pembakal urusan, bahkan usah itu formalitasnya karena kau kenal. Jangan pembakal urusan terus, usah tapi mau duit ambil lagi. Jangan kado sama pembakal. Paham latihan? Pemantapan nih, jangan kata-katanya tuh astagfirullahaladzim, dudukakan lo dirinya. Bila dia mendudukakan ini hakikat Muhammad, berarti kita bertubuh Muhammad, belum mengucap dan diampuni. Lalu kalimatnya apa? Ini kalimatnya nang dipaham, bukan kalimat ini nang dibawa. Nang ulun baca tadi nang pian upati la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Hanya Muhammad nang diampun. Selama pian nang minta ampun, nisfu saban kayak apa? Pian juga tetap boleh diampuni. Aduh aja di dalam kitab pada hakan malam nisfu saban turut 300 rahmat dan 300 pintu ampunan. Aku kini ada kitabnya sebab aku mengaji di pondok. Aku tahu kitab itu. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada. Namun jangan bertahan di situ. Nabi Adam bermulik pulang, makanya kita ini belajar banyak jangan sebutin. Nabi Adam tuh nabi. Kenapa minta ampun lawasnya? Hanya diampuni, lupa diri. Nabi Adam bahkan minta ampun beristighfar. Cuman istighfarnya dengan istighfar Nabi Adam. Jelas kan? Nah, dudukakan dolanya ucapannya. Atau sepenjadi ucapan dengan kedudukannya. Spontan toh. Nah, mudah-mudahan di situ. Nah, dengan begini Pak, akhirnya Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya. Pakaian diberikan dengan yang mewah. Dan akhirnya beliau dapatkan keturunan. Artinya apa? Mudah-mudahan. Dengan kita sudah Pak Ibu terlepas daripada kezaliman, apapun segala doa-doa kita yang telah lalu, Tuhan kabulkan. Dan apapun dosa-dosa yang pernah kita perbuat, Tuhan ampunkan. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya untuk malam ini, malam pertama pengajian kita, ulun cukupkan dulu. Pak, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk pengajian bulan-bulan berikutnya. Nah, kalau Bapak ingin menjaga kitabnya, ini Futuhul Arifin. Jadi menjaga kitabnya, ini kitab Melayu juga. Ini ada bahasa Inggris kada. Nah, kalau bacakan kitab kuningnya, itu Pak Ibu kitab hikam. Hikam itu matanya juga menghendak sarahnya pulang ada sebiji kayak Quran. Ikazul himam. Nah, mana biar Melayu kan kitab kuning kan? Nah, malah kitab kuning gue kada bisa baca, Melayu menangis. Bingung maka mendengar sudah. Nggih, kalau yang umpama dengan protes, nah kitabnya